Dikisahkan ada seorang bapak-bapak yang berusia kurang lebih 50-60 tahun. Beliau berprofesi sebagai seorang petani. Untuk mempermudah jalannya cerita, kita sebut saja dengan panggilan Pak Abdul. Pak Abdul sendiri tinggal di suatu desa yang di sana masih banyak perkebunan dan juga hutan-hutan. Waktu itu bertepatan dengan bulan Syawal, tepatnya 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri berlangsung. Walaupun demikian, Pak Abdul masih saja melakukan silaturahmi kepada sanak keluarga dan tetangga-tetangganya. Pada waktu itu, tepatnya ba'da maghrib, Pak Abdul berencana untuk melakukan silaturahmi ke seorang ustadz di kampungnya. Rumah ustadz itu sendiri lumayan jauh dari tempat tinggalnya, kurang lebih 1,5 kilometer. Untuk itu Pak Abdul harus berjalan kaki untuk menuju rumah ustadz tersebut. Karena tempat atau lokasinya di kampung, tentunya pada waktu malam hari suasana sudah cukup sepi, walaupun baru waktu maghrib. Pak Abdul pun berjalan sendirian melewati jalanan yang cukup sepi. Di tengah perjalanan, Pak Abdul melihat anaknya yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Akhirnya dengan spontan, Pak Abdul langsung mengajak anaknya untuk ikut bersilaturahmi ke ustadz tersebut. Akhirnya dengan perbincangan sedikit, si anak pun langsung menyetujuinya dan ikut bersama Pak Abdul untuk bersilaturahmi menuju ustadz tersebut. Mereka pun berjalan bersama menyusuri jalanan pedesaan yang cukup sepi. Tak terasa Pak Abdul mulai merasa keheranan karena jarak yang ditempuh ke rumah Pak Ustadz tadi yang hanya diperkirakan memakan waktu beberapa menit. Namun Pak Abdul merasa waktu yang ditempuh perjalanan kali ini cukup lama dan tak sampai-sampai. Pak Abdul pun mulai melihat hal-hal yang janggal ketika dia melewati sebuah rumah dan di situ ada seorang ibu-ibu yang sedang membuang sebuah air. Di situ ibu tersebut membuang air layaknya di depannya tidak ada orang. Namun di situ Pak Abdul melihat orang tersebut membuang air. Dan lantas Pak Abdul pun memanggil orang tersebut. Namun yang begitu kaget, orang tersebut diam saja, seperti halnya tidak ada yang memanggilnya. Pak Abdul pun melanjutkan perjalanan bersama anaknya. Lalu ia pun dibawa ke suatu tempat di mana di situ banyak anak-anak muda yang sedang duduk santai bersama. Pak Abdul pun mencoba untuk memanggil anak-anak tersebut, namun yang mengejutkan, tak ada satu orang pun yang menjawab atau bahkan menoleh panggilan dari Pak Abdul. Pak Abdul pun semakin keheranan ketika ia dibawa ke pemakaman. Di situ ia menendang beberapa batu nisan. Pak Abdul pun semakin ketakutan, semakin lari terbirit-birit karena hal-hal aneh telah
mendatanginya setelah ia bertemu dengan anaknya sendiri. Si anak pun yang sedari tadi berjalan di depan coba untuk ia panggil, "Anakku, anakku." Namun dengan berkali-kali panggilan dari Pak Abdul, si anak tidak menoleh sedikit pun. Perjalanan pun terus Pak Abdul lakukan, kesana kemari, walaupun perjalanannya itu masih di kampungnya. Namun begitu anehnya, ketika ia berpapasan dengan orang-orang, tak ada satupun orang yang menoleh atau menjawab dari panggilannya. Ia merasa ia tidak terlihat oleh orang-orang lain. Lalu beberapa saat pun berlalu dan keanehan-keanehan tadi masih berlangsung. Akhirnya dengan rasa capek dan takut, akhirnya Pak Abdul pun berserah diri kepada Allah. Semoga ia bisa dikembalikan seperti semula. Akhirnya ia pun pingsan dan tersadar di sebuah tempat, yaitu di depan musola kampungnya. Dia tersadar dengan suara-suara dari tetangga-tetangganya yang coba untuk menyadarkannya. Akhirnya dengan rasa bersyukur, Pak Abdul pun tersadar dari kisah yang cukup mengerikan, yaitu di mana ia telah dibawa ke alam lain. Cerita ini pun lalu diceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Dan sampai saat ini cerita tersebut menyebar ke kalangan warga kampung. Ya, mungkin demikian untuk kisah kali ini. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.